Ini ada beberapa contoh batik tiga negeri yang dibuat oleh keluarga Choa, yaitu motif alas-alasan. Ada alas-alasan burung, kupu, bunga. Kemudian Choa juga membuat motif yang bervariasi. Ada lerengan, sekar jagad, dan ceplokan. Nah, ini sebagai contoh yaitu lereng variasi bunga, ada lereng variasi hewan dan bunga, kemudian ada juga yang disebut motif labirin ukel, ada motif labirin kotak. Corak batik dari Choa ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan zaman. Adapun warna dari batik Choa, ragamnya itu ada 3, yaitu dalam proses yang tidak dilakukan di Solo saja, tetapi tetap ada di Lasem untuk warna merahnya, kemudian biru dikembalikan ke Pekalongan, dan Solo sendiri memproses untuk warna soganya. Proses tersebut melalui 3 kali lorotan, artinya 3 kali penutupan malam atau lilin pada kain dengan warna-warna yang dilakukan di batik tiga negeri oleh Choa adalah warna coklat kekuningan sebagaimana contoh dalam batik yang ada. Kemudian ada warna coklat kopi tutung, ada warna ungu, ada warna hijau. Motif galaran ukel hijau itu muncul dengan warna hijau pastel, alas-alasan unggas dan bunga warna pastel dibuat menggunakan canting halus. Ini dilakukan di era 60 sampai 70-an. Warna sogan juga dilakukan sebagaimana contoh pada kain batik yang dibuat oleh Choa. Hiasan tepi atau dalam bahasa pembatikannya disebut buh tadi juga dilakukan. Ada kain tepi atau pinggiran seret. Seret-seret itu artinya garis-garis tegak lurus yang dibuat. Ada juga kain yang dibuat dengan tepi segitiga yang disebut dengan gigi walang atau untu walang dan dikenal oleh orang-orang Solo itu sebagai tumpal. Nah, tepi kain atau pinggiran pada tahun 40 sampai 50-an itu sudah dibuat, yaitu utamanya ada tepi kiri. Kenapa tepi kiri? Kenapa hiasan itu, hiasan pinggir tidak diterapkan pada sisi kiri dan kanan? Karena pada saat itu diutamakan itu untuk pemakaian dalam sinjang atau jarit. Itu ada di sisi kiri. Tepian badan kain kiri yang dibuat pada tahun 40 sampai 60-an. Kemudian ada yang dibuat di tahun 50 sampai 60-an. Kemudian ada di era tahun 60 sampai 80-an. Nah, ini sudah muncul warna yang tidak didominasi oleh warna sogan, tetapi ungu itu muncul. Jenis dari bunga, hewan pada batik Choa ini muncul dari berbeda dengan yang ada di pesisir pada umumnya. Pengerjaan seperti rupa hewan, bunga di era Choa itu terlihat lebih detail karena keluarga Choa selalu mementingkan kehalusan dan kerumitan yang memang itu sangat terlihat sekali dibanding dengan yang lainnya. Ada corak hewan di tahun 60-an ke bawah. Inilah
contoh-contoh dari kain batik tiga negeri yang dilakukan di Surakarta oleh keluarga Choa. Ada satu hal penting lagi, bagaimana seorang keluarga Choa ini memberikan tanda pengenal atau inisial pada pembatikan batik Choa. Hal yang dilakukan oleh batik Choa yaitu memberikan label pada kemasan batik Choa. Ada tempelan kertas yang digunakan sebagai tanda otentik dari produk batik Choa. Ada tulisan spesial deluxe ya, kemudian ada beberapa yang sudah tidak terlihat tetapi ada tulisan nama Choa yang ada di situ. Nah, di samping itu Choa tidak hanya memproduksi dari yang lama, tetapi kebutuhan setiap orang konsumen itu selalu meningkat. Dan disinilah mulai memikirkan bagaimana batik tiga negeri yang ada di Surakarta ini bisa berlanjut. Maka muncullah batik-batik, ada printing ini yang dibuat ya, tetap menggunakan tolok ukurnya yaitu motif-motif yang ada. Dan ini terus berkembang sampai saat ini. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan untuk batik tiga negeri yang ada di Surakarta. Pastinya ini perlu kita lestarikan ya, dan saya percaya apapun yang dilakukan oleh para siswa ini nanti akan membuahkan hasil yang baik. Pastinya untuk yang berikut akan dimulai dengan langkah-langkah bagaimana membuat batik tiga negeri yang ada di Surakarta.